wa wuqu'un najasati illam tulqahalan min ghairi hamlin. Orang yang sholat kejatuhan najis, kejatuhan najis atau terjadi najis padanya, maka batal sholatnya. Najisnya enggak semua najis, oh kemudian kalau najis langsung batal, enggak. Ketika najis itu tidak dimaafkan di dalam sholat, karena ada najis itu dimaafkan di dalam sholat, ada najis dimaafkan di air. Nah, seperti dulu pembahasan air di kitab Safinah berulang kali disampaikan bahwa ketika ada bangkai yang ukurannya itu di bawah cicak, kalau istilahnya maitatun lada malaha sail, ada bangkai yang enggak ada darah yang mengalir, yang dalam organ tubuhnya enggak ada darah yang mengalir, bukan enggak ada darahnya, tidak ada darah yang mengalir. Ibaratnya kalau disembelih enggak mancur. Beda kalau ayam disembelih mancur, kambing disembelih mancur, manusia disembelih mancur. Tapi kalau cicak disembelih nggak mancur. Nah, itu namanya maitah ladama laha sail. Ketika jatuh ke air, walaupun airnya sedikit, selama tidak berubah nggak najis airnya, itu dimaafkan. Dalam sholat juga ada najis-najis yang dimaafkan, seperti contoh galilud dam. Ya, misal sholat kipasnya pakai kipas baling-baling, burung terbang kena cerot, kena bajunya. Kalau sedikit, nah sedikit ini urfiyah ya. Kalau kiranya banyak orang ngomong oh iki sedikit, ya wis nggak batal sholatnya. Atau terkadang walaupun banyak darah, misal biasa wong Indonesia iki ono alergi ndok, lek wis alergi ndok mangan ndok akhirnya muncul bisulnya, mateng wisan, wayahe rukuk jebrot, banyak kan darahnya, gimana? Maafu. Atau jerawat ceprot dewe, maafu. Tapi lek dikukul-kukuling ini, walau kalau dikit dimaafkan, kalau banyak enggak. Alhasil kejatuhan najis, kalau itu najis yang tidak dimaafkan, seperti bangkai, semut ya, atau kotoran cicak misalkan, atau sayapnya laron, itu termasuk najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Walaupun mungkin kayak sayapnya laron atau semut itu tidak membuat baju kita najis, tapi kita membawa najis, kejatuhan najis itu harus langsung dibuang. Ketika najisnya tidak dimaafkan, harus langsung dibuang. Lah, dikatakan langsung itu gimana? Sekiranya tidak berlalu ukuran minimal tumak ninah di dalam sholat. Di dalam sholat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu harus tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Diam anggota tubuhnya, tidak ada pergerakan setelah berada pada tempatnya masing-masing, ukuran subhanallah. Nah, minimal tumak nina itu subhanallah. Jadi kejatuhan tidak berlalu ukuran subhanallah sudah dibuang, sholatnya sah. Tapi kalau dibiarkan sampai berlalu ukuran satu minimal tumak nina, ukuran subhanallah, maka batal walaupun dibuang. Lah, caranya gimana? Kalau najisnya itu kering, seperti bangkai laron misalkan ya, atau semut, atau kotoran cicak tapi sudah kering ya, buang airnya di atas, nempel, kering, jatuh di kopiah. Cara buangnya gimana? Langsung diambil, batal, karena itu gobet dan hamal jadi satu. Dikipat no, bahasa Indonesia dikipat no, gak nemu bahasa. Di kipas.
Wis pokoknya dibuang pakai tangan langsung, itu sama dengan menyentuh najis, batal sholatnya. Gimana? Digerakkan di anggota yang suci, yang nggak kena najisnya. Jadi misal di kopiah, ya dimiring no, tanpa tangan, jatuh, sudah selesai. Itu kalau kering. Kalau basah gimana? Tergantung ini. Kalau di pakaian yang bisa kita lepas sebelum berlalu ukuran subhanallah, dibuang. Contoh kopiah, ya. Tapi jangan ngelepasnya dicekel ini. Podo ae. Ini menyentuh yang bersambung dengan najis, batal. Gimana? Pakai ini yang suci, diambil pakai punggungnya, dilepas. Dilepas. Kalau megang seperti ini, walaupun diuncal no, batal. Apalagi deke. Nah, ini gobet dan hamal, sudah megang juga membawa. Ini termasuk membawa najis yang membatalkan sholat. Lah ini membuang yang najis tadi itu yang basah bila di tempat umum, ya seperti di rumah kita atau di tempat majelis misalkan, atau di musola. Tapi kalau di masjid, posisinya kita sholat di masjid, kejatuhan emanu tepuk, gimana? Maka dibuang. Lihat waktunya, kalau masih longgar, keluar, buang di luar, sucikan yang najis, sholat lagi. Jangan langsung dibuang di situ. Kenapa? Mengotori masjid, apalagi dengan yang najis, hukumnya haram. Jangankan yang ngotori langsung, kencing di dalam masjid nggak botol, gak netes, aman. Atau pakai pempes, haram. Apalagi ini langsung ngotori masjid, najis gak najis, dengan misal maaf putunge rokok, berarti lek rokokan gak ngotori gak apa-apa ngono. Ya rokokan di istana presiden kon, ngotori gak ngotori diusir tak gak ngono ae. Ini rumahnya Allah, bukan rumahnya presiden, rumahnya Allah, lebih afdal daripada istana presiden. Ya nggak bisa dibandingkan, ya nggak bisa dibandingkan. Lah ngotori masjid dengan yang suci ataupun najis haram, apalagi yang najis lebih parah lagi. Jadi kalau di masjid, kalau waktunya masih longgar, lepas di luar, disucikan yang najis, setelah itu sholat lagi. Tapi kalau wis mepet, kalau saya batalkan sekarang, saya sholatnya akhirnya keluar waktu nanti, ya dibuang, kan najis kan, gimana? Dosa enggak? Tapi wajib membersihkan dan mensucikannya kalau memang terkena najis. Itu apabila terjadi di dalam masjid. Kalau misalkan membersihkannya pakai kayu, gak langsung, ya nggak kayu, misalnya nggak tongkat dibersihkan najis, gimana? Sama, batal. Menurut pendapat yang mu'tamad, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiah Baijuri. Disebutkan di dalam Hasyiah Baijuri. Kemudian ada satu pembahasan lagi yang tentang najis ini. Kalau misalkan yang najis ternyata mulut kita, gusinya berdarah, nggak sengaja kan, tadi dimaafkan selama mau sedikit ataupun banyak, nggak apa-apa. Tapi pokoknya aja dimuntah, no, aja dilek, ya nggak dimuntahkan, nggak ditel. Karena kalau ditelan seperti makan, seperti makan. Jadi wis tahan-tahanan. Biasanya ngono ku tambah ngumpul tambah akeh akhirnya. Iya. Nah terus gimana? Ya wis kalau sudah seperti itu batalkan, kecuali mari cabut gigi, disumpel tetep ae tembus ae. Ya wis nggak apa-apa, sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah keluar waktu sholat. Apa ketika sudah berhenti qodoi? Ya, karena ya pemaneng metu terus ketika di apa sih namanya, ketika sholat mula nggak mungkin kan. Tetap sholat lihormatil waqt, nanti diqodoi di luar ketika sudah sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tambahan ilmu yang manfaat untuk kita.